Wa itta'adzana, dan ketika mengumumkan, Rabbukum, Tuhanmu yaitu Allah, dan ketika Allah mengumumkan sebuah pengumuman. Pengumumannya ada dua. Satu, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu mensyukuri karunia nikmat yang Allah anugerahkan, pasti benar-benar aku akan tambah nikmat itu. La azidannakum, dulu waktu saya nyantri di Kudus oleh Pak Kiai saya, dengan bahasa Jawa itu yakti teman-teman, sungguh benar-benar, karena ada lam taukid dan nun taukid sakilah di situ. Ada dua penegasan. Jadi tidak main-main. Orang yang syukur, bangsa yang bersyukur, rumah tangga yang bersyukur, masyarakat yang bersyukur, jamaah yang bersyukur, ditambah benar-benar nikmat oleh Allah. Syukur itu mendatangkan keberkahan. Syukur itu mendatangkan kemudahan-kemudahan. Syukur itu mendatangkan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan. Jadi berkah, bukan jadi marah, bukan jadi bencana tambahan. Ya, tetapi di ujung ayat itu walakin kazzabu, sebagian mereka mendustakan kebenaran yang datang dari Allah. Fa akhadnahum bima kanu yakzibun, maka kami berikan mereka cicipan Pak, panisem, iqab, sebab apa yang mereka dustakan, mendustakan nikmat. Ya, makanya bagian yang kedua, wala in kafartum, lamun panjenengan mengkufuri, jika anda mengkufuri, mengingkari nikmat yang Allah anugerahkan itu, inna azabi lasyadid. Ada dua lagi penegasan, inna, sesungguhnya, azabi, siksaku kata Allah, lasyadid, yakti teman-teman, dahsyat, berat. Apa bentuk siksaannya? Allah rahasiakan, tidak Allah beberkan. Nah, ini menjadi introspeksi buat kita. Mensyukuri nikmat kemerdekaan ini perlu bagi kita, karena dulu kita merdeka ini Pak, ya, adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada alinea pertama undang-undang pembukaan Undang-Undang Dasar 45 disebutkan atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Ini penting Pak. Jadi pendahulu, pendiri bangsa ini, founding father ya bahasa kerennya, adalah orang-orang yang mengerti agama, berarti mengerti Allah. Jadi sudah ada connecting dia ke langit, bahwa merdekanya Indonesia ini pertama karunia dari Allah. Apa maknanya Pak? Bahwa negeri ini pendahulu-pendahulu kita adalah orang yang mengenal agama, mengenal Allah. Maka jangan sampai orang-orang yang sekarang memimpin siapapun dia, para pejabat dan seterusnya, membenturkan antara negara dan agama. Masjid dan negara dibenturkan, penceramah negara dibenturkan, habib, ustadz, pengajian, udah nggak zaman. Berarti negeri ini memang dulu diperjuangkan oleh mayoritas para ulama, dengan tidak menafikan orang-orang di luar kita. Jangan pernah kita membenturkan negara dengan agama. Kalau kita benturkan, maka kita kufur. Yang ada tidak ada keberkahan negeri ini. Seharusnya negara ini hadir, pemerintah ini hadir melindungi orang yang beragama. Pasal 29 ayat 1 dan 2 saya masih hafal Ustadz Habib. Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam perspektif agama kita, siapa Tuhan yang Maha Esa? Qul huwallahu ahad. Benar Pak? Kalau dalam agama orang lain silahkan dia menafsirkan. Ayat 2-nya pasal 29, negara menjamin kemerdekaan, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk. Untuk apa? Memeluk agama masing-masing. Salah satu ikhtiar kita yang membukakan kemudahan-kemudahan diantaranya sholawat. Maka Nabi SAW bersabda, man sholla alaiya, man sopo wae wong engkang, siapa saja orang yang sholla bersolawat alaiya kepadaku, kata Rasul, ya, sholatan wahidah, satu sholawat, sallallahu alaihi asyra, dia akan diganti dengan 10 sholawat. Apa makna sholawat? Allah kepada manusia kemudahan-kemudahan, dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur. Punya keinginan kuat dulu Pak para pendiri bangsa ini untuk keluar dari penjajahan kafir londo 3,5 abad, 3,5 abad. Sampailah pada saatnya Allah anugerahkan kemerdekaan itu. Tepat pada hari Jumat jam 10 pagi tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56,
diproklamirkanlah, diumumkanlah kemerdekaan negeri kita. Di rumah orang saudagar kaya, seorang Habib keturunan Arab Yaman, sangat cinta dengan negeri ini, namanya Habib Faraj bin Marta. Karena orang Arab tidak pernah menjajah negeri ini, bahkan berkontribusi untuk kemerdekaan. Maka kalau kita selalu menggembar-gemborkan mendukung kemerdekaan orang-orang saudara kita Muslim Palestina, itu amanah undang-undang, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karenanya penjajahan apa Pak? Di atas muka bumi, hafal panjenengan, harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah atas kemerdekaan negeri ini? Satu Pak, jangan lupa Allah, ibadah kepada Allah, karena merdekanya kita atas berkat rahmat Allah. Al-ibadatu lillah wa adamu syirik, ibadah yang fokus kepada Allah. Jalankan amanah ini, iman agama kita, jangan pernah menduakan Allah. Yang kedua Pak, at-ta'ah wa adabul maksiyah. Negeri anak bangsa ini semua harus satu barisan melakukan sebuah projek-projek ketaatan. Yang ketiga Pak, mencintai masjid. Ustaz, apa hubungannya mencintai masjid dengan mensyukuri nikmat kemerdekaan? Setiap alun-alun Bu, tengok pasti ada masjid atas berkat rahmat Allah. Jadi kalau orang nggak cinta masjid, tambah memusuhi masjid, dia tidak mensyukuri kemerdekaan. Kalau orang memusuhi masjid, berarti dia tidak mensyukuri nikmat kemerdekaan. Dan yang terakhir Pak, adamul kufr bi ni'matillah, jangan pernah mengingkari, mengkufuri anugerah nikmat Allah Subhanahu wa taala.